Halo nakama, jumpa lagi di Kapten Anime. One Piece chapter 1014 yang baru rilis kemarin udah selesai kita cemek-cemek bersama-sama dan berhasil membuat kita semua menjadi bingung. Sama membingungkannya dengan isi dari rok cewek berbatang ini. Dalam One Piece chapter 1014 kemarin sudah dipastikan kalau Luffy resmi kalah akibat ditempeleng oleh Kaido dan terjun bebas masuk ke dalam laut. Ada suatu hal yang menarik dari perkataan Kaido di sini. Kaido mengatakan kalau Luffy sudah berhasil mengkombinasikan Hausoku Haki ke setiap serangannya. Dan Kaido juga menambahkan kalau Luffy tidak akan bisa menjadi seorang Joy Boy. Dalam panel yang lain, diperlihatkan seonggok Momo the Mesum yang sedang membaca jurnal milik bokapnya. Dan entah kesurupan setan apa, tiba-tiba dia mengatakan, "Aku tidak boleh mati." Setelah membaca jurnal milik Oden. Sepertinya bocah gemblung ini tahu akan sesuatu yang kemungkinan berhubungan dengan Joy Boy atau tentang senjata kuno. Ada dua hal yang menjadi fokus kita di chapter 1014 kemarin. Pertama, tentang perkataan Kaido yang menyebut nama Joy Boy. Kedua, tentang apa yang telah diketahui oleh Momo the Mesum dari jurnal milik Oden. Sehingga dia tidak boleh sampai mati dalam perang di Onigashima. Apakah Kaido mengetahui rahasia tentang Joy Boy? Atau Kaido telah mempelajari tentang abad kekosongan yang melibatkan nama Joy Boy semasa dia masih menjadi personil boyband Rocks di Sebek? Begitu juga dengan Momo the Mesum. Apakah dia mengetahui sesuatu tentang Joy Boy dan keberadaan senjata kuno? Atau jangan-jangan Momo sendirilah senjata kuno tersebut? Kinder Joy Boy adalah nama dari sosok misterius yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa dia dan dari mana bibit, bebet, dan bobotnya. The name of Joy Boy pertama kali muncul dalam sebuah poneglyph yang ada di Pulau Manusia Iwa. Dan sampai saat ini sosoknya masih misterius. Bahkan siluetnya aja masih belum diperlihatkan. Menurut gosip-gosip tetangga, Joy Boy berasal dari era 800 tahun yang lalu atau pada era abad kekosongan. Ada yang bilang kalau dia adalah bajak laut, dan ada juga yang bilang kalau dia adalah seorang raja kerajaan kuno pada masa itu. Tapi itu semua masih belum terbukti benar dan belum ada konfirmasi dari Lord Oda. Banyak yang mengira kalau Joy Boy adalah orang yang membuat poneglyph dan orang yang menyimpan harta karun berharganya di Lauk Tale. Oleh karena itu, Joy Boy dianggap menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah One Piece. Joy Boy diyakini hidup pada 800 tahun yang lalu. Dan pastinya dia udah koit ya gengs. Dan jika kita kutip dari perkataan Kaido pada chapter 1014 kemarin, kira-kira siapakah orang yang akan menjadi penerus dari Joy Boy? Lah, udah pasti Luffy lah bang. Secara kan dia pemeran utamanya. Itulah jawaban dari salah satu fans yang lagi mabok lem kambing. Luffy adalah nama yang diganyang-ganyang sebagai penerus dari Will of Joy Boy. Secara, Luffy adalah orang yang memiliki semangat dan karisma yang dianggap bisa membawa cahaya baru ke seluruh dunia. Tetapi, pada chapter 1014 kemarin, Kaido mengatakan kalau Luffy tidak akan bisa menjadi seperti Joy Boy. Ada yang mencurigakan dari perkataan Kaido barusan. Kaido sepertinya tahu sesuatu tentang si Kinder Joy Boy ini. Bagaimana Kaido bisa tahu sesuatu tentang Joy Boy? Kemungkinan ini ada kaitannya dengan masa lalu Kaido sewaktu dia masih menjadi kru dari bajak laut Rocks. Dan bisa jadi
Selain kelompok bajak laut Roger, kelompok bajak laut Rox juga tahu tentang rahasia Joy Boy. Ini hal yang wajar. Secara ambisi dari Rox di Sebek adalah menjadi raja dunia. Dan mempelajari tentang Joy Boy serta memiliki senjata kuno adalah suatu keharusan agar tujuannya menjadi raja dunia bisa cepat terwujud. Selanjutnya, semua pengetahuan tentang Joy Boy itu kemudian disebarkan ke semua anak buahnya, termasuk salah satunya adalah Kaido. Kira-kirun, sampai mana pengetahuan Kaido tentang Joy Boy? Dari apa yang udah disampaikan Kaido kepada Luffy, sepertinya Kaido tahu banyak hal tentang Joy Boy yang bisa jadi akan membawa perubahan bagi dunia. Bagaimanakah dengan sosok Momo the Mesum yang sepertinya dia mengetahui sesuatu hal yang kemungkinan hal tersebut bisa jadi berhubungan dengan Joy Boy ataupun tentang senjata kuno. Seperti yang kita tahu, kalau Oden merupakan orang yang mengantar Roger ke Locktail dan mendapatkan One Piece. Oden menulis semua petualangannya di dalam sebuah jurnal, termasuk pengalaman dia dan bajak laut Roger selama berada di Pulau Locktail. Di dalam jurnal tersebut, Oden juga menceritakan tentang siapa itu Joy Boy, apa itu abad kekosongan, dan keberadaan senjata kuno. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau Oden menjelaskan semua hal tentang Joy Boy dan senjata kuno di dalam jurnalnya. Dan Momo yang telah membaca semua informasi itu menemukan sesuatu yang mungkin sesuatu ini erat hubungannya dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai dia mengatakan kalau dia tidak boleh mati. Ada sebuah ramalan yang mengatakan akan muncul sosok Joy Boy baru yang akan meneruskan tugas yang sebelumnya gagal diselesaikan oleh Joy Boy. Ramalan ini sepertinya ada di dalam jurnal milik Kozuki Oden. Dan selama ini Kaido mencari keberadaan jurnal Oden ini. Sepertinya Kaido ingin mengetahui lebih banyak tentang hal tersebut. Dan mungkin juga Kaido bisa menemukan petunjuk untuk bisa pergi ke Locktail. Tetapi Momo the Mesum sudah membaca jurnal Oden yang berisikan siapa sosok penerus Joy Boy dan senjata kuno. Jangan-jangan Momo adalah merupakan sosok penerus Joy Boy itu. Atau bisa jadi Momo adalah salah satu dari senjata kuno tersebut. Dari semua informasi yang udah kita dapat di chapter 1014 kemarin, semakin meyakinkan kita tentang perkataan Kang Oda mengenai Arch Wano yang akan menjadi arch paling penting dalam seri One Piece. Apakah nantinya Kang Oda akan menampilkan flashback tentang Joy Boy di Arch Wano ini? Dan juga apa hubungannya antara Kaido, Rox, dan Joy Boy? Yap, gak usah pada baper. Mari kita tunggu aja di One Piece chapter berikutnya. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.